warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabi Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang berada di Semarang. Nah, daerah Semarang Salatiga. Kita akan menuju ke Banten dan insya Allah di sana sedang nanti kita akan melakukan rekrutmen praktisi ruqyah, yaitu kaderisasi cetak kader praktisi ruqyah Ahlussunnah Jamaah Al-Nahdiyah. Dan insya Allah pada kesempatan bulan ini akan diikuti oleh sekitar 750 hingga 1000 calon ruqyah. Adapun jadwalnya insya Allah sudah ada di grup. Kalau kalian nanti bingung dengan kalimat saya, kita ke Banten, ke daerah Banten, sebagaimana disampaikan oleh BWM Banten. Dulu itu Banten terkenal dengan khazanah keilmuan. Kita kenal Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Latif, Syekh Asnawi, dan lain sebagainya. Ulama-ulama sufi yang ahli ilmu banyak lahir dari Banten dan berpusat pada Banten. Makanya disampaikan oleh Ketua BW platnya A. Maka dari itu terus kemudian berselangan dengan waktu yang bergulir, maka Banten ini dengan ilmu terkenal dengan kadidayan, ipain dan lain sebagainya, atraksional, atraktikal lah, debus dan sebagainya. Maka masyarakat Banten pada khususnya warga Nahdien juga ingin menghendaki bahwa Banten ini kembali ke asalnya, jadi termasuk khazanah keilmuan suwo atau jambe-jambe itu harus kita kembalikan. Nah, orang-orang alim berasal dari Banten banyak. Maka sekarang kita lihat malah apa yang kita dengar banyak dari Banten ini santet Banten, yang nyalai orang Banten dan lain sebagainya. Nah, kita kembalikan lagi ahli jambe-jambe itu dari Banten juga. Dan nanti kita di Banten itu kita akan mengunjungi yang pertama kali nanti ke Lebak, karena di Lebak ini bagian selatan. Dan wa minal ma'lum, daerah selatan, pantai selatan mulai dari Lebak sampai Banyuwangi itu terkenal dengan hal-hal yang mistik. Karena kalau orang beriman itu ketika bangsa jin itu
dijadikan ladang dakwah. Tapi kalau iman dari seseorang cari dana, cari duit untuk pesugihan, untuk gombal, untuk memperlancar usaha dan seterusnya. Hal ini yang memicu kenapa dari Lebak sampai Banyuwangi itu banyak sekali kasus-kasus sihir, kasus-kasus santet, kasus-kasus gombal, karena kepercayaan mereka masih kental dengan hal mistik. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, banyak di antara mereka yang imannya mungkin tauhidnya lemah sehingga menjadikan jin itu sebagai sekutu untuk melakukan perbuatan atau aktivitas sehari-hari. Maka itu terbukti ketika dulu kita ke daerah Lebak, pertama kali pelatihan di Lebak, yang saya bilang sering di pondok pesantrennya, itu tempat pelatihannya itu ada pukul sihirnya, dan santri-santrinya sering kesurupan. Bahkan lampu-lampu di kamar itu ketika kita masuk banyak yang kesurupan dan meledak seketika. Dan saya bersaksi, saya katakan wallahi, ketika kita masuk lampu meledak, mati maksud saya. Dan ketika dinyalakan sudah tidak bisa. Dan memang kasus sihirnya agak lumayan, maka kita harus lawan sihir itu dengan mukjizat, yaitu dengan Al-Quran. Karena satu-satunya mukjizat yang saat ini masih tekan di ini. Coba lihat sahabat-sahabat depan pemandangan seperti saya ngomong ya. Jadi pemandangan di Salatiga bersama. Jadi di Lebak itu banyak hal-hal mistik yang terjadi, salah satunya sihirnya agak kuat. Nah, ternyata para sahabat, yang terkena dari sihir tersebut tidak hanya santri, tapi para kiainya. Jadi ketika itu saya nggak nyebutkan nama dan daerahnya, tapi yang jelas santrinya sering kesurupan. Jadi santri saya urusi para praktisi, para anggota JRA, ini urusi santri-santrinya. Saya tak ngurusi keluarga dalam, keluarga pengasuh. Dan keluarga pengasuh sama para sahabat, itu frontal. Jadi ketika frontal artinya kita deteksi sudah masuk ke istri dan suaminya, nyai dan kiainya itu. Dan ini sebagai wujud bahwa kita ini belum bangun. Di Lebak masih belum bangun spiritual, artinya perlawanan terhadap sihir itu belum ada. Dan fatalnya masih banyak di antara kita yang menganggap bahwa sihir itu hanya sugesti, hanya dogma dan tidak ada, karena tidak ada fisiknya, dikira tidak ada. Padahal itu wujudnya nyata. Para sahabat, itu adanya eksistensi sihir itu nyata adanya. Nanti kita akan ke Lebak para sahabat pada tanggal 6 Juni, kemudian kita tanggal 7 Juni 2021 kita ke Pandeglang, kemudian ke Kabupaten Serang, terus ke Kota Serang. Jadi Serang itu ada 2, kabupaten dan kota, yakni tanggal 9 Juni. Kemudian kita beranjak ke Kota Cilegon di Kamis 10 Juni. Kemudian Jumat kita istirahat. Kemudian kita langsung tancap gas lagi ke Kabupaten Tangerang. Dan ke-7 Kota Tangerang, dan ke-8 adalah Kota Tangerang Selatan. Ini mendekati Jakarta yang terakhir. Demikian, itu telah jadwal kita nanti, perjalanan kita menuju ke Banten. Para sahabat, kita tahu metode JRA itu kepanjenengan, ke para sahabat-sahabat kaum muslimin itu kan kesulitan, makanya kita memerlukan metode-metode yang supaya enak menyampaikan. Oleh sebab itu, yang terakhir dan saat ini belum kita hapus, ya dan metode istilahnya kaul jadid dari metode yang di JRA itu, mulai pencarian pukul. Dulu tidak ada pencarian pukul, hanya rukyah standar. Artinya ketika ada orang sakit
ada jinnya apa namanya ngerasuk kan, sihir, diruqyah sembuh, pulang kumat lagi, besoknya diruqyah sembuh, terus sampai jadi. Makanya kalau ada sampean nonton video orang kena sihir diruqyah, itu para sahabat itu tidak sembuh, saya jamin tidak sembuh, karena nanti kalau pulang dia pasti. Makanya kita memerlukan apa namanya rumus-rumus atau ilmu-ilmu untuk supaya istilah kalau nembak itu tepat sasaran. Kemudian kita dulu tidak ada pencarian Google ya, ruqyah aja, ruqyah standar aja. Jadi ada orang sakit, kita ruqyah selesai, ya itu aja. Ternyata tidak sembuh-sembuh, malah justru parah. Kenapa parah? Karena jin yang sembunyi lama kamu ketahui, akhirnya dia mencoba untuk melawan menyakiti yang dirasukinya. Akhirnya kita melalui proses pencarian Google pun kita pakai metode yang menjadi masukan dari warga Nahdien. Salah satunya suruh medubisasi, masukan oke kita terima, tetapi lama-lama karena madorotnya banyak, maka saya cancel, saya hapus. Kemudian pakai ngeraga sukma, lama-lama juga sama, hanya banyak madorotnya, saya hapus. Dan sekarang kita kemudian pakai air, kita hapus karena kadang-kadang orang di pedalaman seperti di belakang saya ini adalah para sahabat, jadi pedalaman Zimbabwe ini, pedalaman di kota Lampung. Kota Lampung. Nah, oleh sebab itu yang terakhir ini wajib melakukan swab gangguan gaib. Yaitu swab gangguan gaib adalah proses pencarian pusat gangguan gaib dengan metode doa. Meskipun ada kelemahan dan kelebihannya, nanti akan saya tunjukkan kelemahannya dan kelebihannya banyak lah, lebih banyak kelebihannya daripada kelemahannya. Kelemahannya adalah pada orang yang nggak bisa apa ya, amalkan ini tanpa ijazah. Kemarin contoh banyak kelemahannya, banyak syaratnya dan banyak kelemahan. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak bisa. Kemarin ada orang ketika di swab setiap rutin ajira, ketua cabang ini, maaf bukan ketua divisi ruqyahnya, nyuweb praktisinya, tidak ada yang ketarik. Setelah saya cek dia, kamu ketarik mana? Saya nggak ketarik. Terus saya praktekkan, ternyata ketarik di jualannya. Makanya ini kok beda. Ternyata yang nyuweb itu ada masalah. Mungkin ya sedikit meremehkan, karena saya tahu ketika bertemu gurunya ini ya agak gimana begitu, ada nyepelekan ilmu karena usianya merasa lebih tua, sehingga bagaimana mungkin bisa terjadi berkah-berkah doa-doa guru ketika kita melihat guru itu selalu ada aibnya. Walaupun kita tahu semua manusia nggak ada yang sempurna, tapi ketika kita sudah melihat guru itu jadi aib, maka ilmunya diamalkan juga tidak jadi berkah. Para sahabat yang dimuliakan Allah, swab gangguan gaib itu lakukan ke beberapa keadaan. Pertama, kalian harus lakukan swab gangguan gaib itu sebelum meruqyah pasien atau marqiyah. Karena kalau di hadapan pasien, ini swab gangguan gaib ini adalah satu proses sebelum rapid. Jadi ketika kita sudah melakukan rapid test gangguan gaib positif, maka kita melakukan swab gangguan gaib. Maka jangan melakukan swab dulu ketika belum rapid. Rapid gangguan gaib, pertama udah marah, dua sering lupa rakaat sholat dan was-was, itu baru dirapid. Kalau nggak ketarik, biasanya itu korit.
ya korin, maka nggak akan tarik dia. Kalau diruqyah ya reaksinya biasa-biasa aja. Reaksinya biasa itu tidak muntah, tidak apa misalnya. Tapi insya Allah dengan bacaan Quran itu bisikan korin menjadi lemah. Begitu para sahabat. Jadi sebelum ruqyah wajib melakukan swab gangguan gaib. Yang kedua, pagi dan sore lakukanlah swab gangguan gaib pagi dan sore. Makanya kameramen ini agak kebingungan ketika melihat istrinya dan sebagainya terkena santet karena dia tidak melakukan ilmu-ilmu yang sudah kita share. Makanya bingung, tidak melakukan swab, bahkan nggak subscribe YouTube saya, jadinya nggak lihat, malah nonton video Pinupin. Jadi dilakukan pagi sore. Supaya apa? Karena kalau kita lakukan pagi sore, swab gangguan gaib itu ibarat iron dome-nya ruqyah. Ketika nanti kalian ada roket-roket santet yang kalian menangani orang, kemudian ada, saya tanda kutip, roket-roket yang kiriman yang masuk, misal tiba-tiba ada ular lampumu depan rumah mati, kamu akan tahu nanti pukulnya di mana dengan metode yang sudah kita ikhtiari dan istiqroh. Jadi ibarat swab gangguan gaib itu ibarat iron dome-nya gangguan gaib yang masuk ke rumah kita dan keluarga kita. Sehingga kalau dilakukan pagi sore, insya Allah sedini mungkin santet akan terdeteksi. Karena mayoritas 80% anggota JRA itu bermasalah. Saya ulangi, 80% anggota JRA ini rata-rata bermasalah gangguan gaib. Dan yang paling banyak gangguan gaib justru yang aktif. Itu justru yang aktif. Yang kena santet ya yang sering aktif. Yang 20 kemana? Yang nggak aktif, nggak melakukan aktivitas, ya kan? Yang 20 ini yang fokus. Makanya yang aktif-aktif yang kena santet ya biasa aja, nggak usah kalian merasa sedih, takut, apa, biasa. Waliullah kok takut, ya kan? Apa yang takut sakit? Yang kita takuti ini apa namanya? Jika kita ini ada aktivitas untuk tidak tergerak hati untuk menolong agama, itu yang harus kita takuti. Yang kita takuti kita terlambat sholat jamaah, yang kita takuti kita lupa baca Quran, itu bukan santet. Ngapain santet? Usah. Kalau takut santet ya jangan pakai rompi, JRA gitu. Para sahabat, jadi pagi sore lakukan swab gangguan gaib ini pagi dan sore. Insya Allah 1 jam, 1 hingga 2 jam kalau kalian terkena sihir atau serangan balik, insya Allah akan terdeteksi. Yang kedua, lakukan swab gangguan gaib ini para sahabat setelah pada diri kita. Lakukan swab gangguan gaib ini pada diri kita setelah kita menangani orang yang terkena santet. Misal kalian nangin santet di satu daerah pegunungan, ternyata si khodam ini ngomong, kalau kamu nyembuhin anak ini, bunuh kamu. Nah, dia ngancam begitu. Itu jangan dikira ngancam-ngancam doang, terkadang juga memang sungguhan, ya kan? Walaupun kita tahu bahwa jin itu sodakokah wa wakatuh sikot balaghah, banyak dustanya jin, tetapi tidak memungkiri jin itu menyerang balik, dan itu banyak. Termasuk SGTV juga pernah setelah menyangani janda yang kena santet, dia malah terjadi muncul tulang-tulang di rumahnya, depan rumahnya. Nggak ngerti itu apakah tulang santet atau bekas dari manakipan, saya juga nggak tahu, tapi katanya di santet. Nah, lakukan swab gangguan gaib pada diri kita. Ketika kita nangani itu tiba-tiba dia ngomong, ini saya dari Banyuwangi. Nah, ketika pulang ke rumah, kalian lakukan swab mulai dari kepala kalian
leher, dada, perut, kaki. Kalau nanti ketarik, nah energi negatif yang masuk kemungkinan itu karena gangguan gaib. Maka lakukan ruqyah mandiri sebelum masuk rumah kalian. Sebelum apa? Masuk rumah kalian. Karena kalau kalian memaksakan diri tidak ruqyah mandiri, maka begitu mudah si jin ini membaca reduksi energi atau keringet-keringet yang nempel kalian tadi kan, keringet kalian nempel pasien tuh. Nah, jin itu penciuman tajam. Makanya dia nyantet itu memakai bekas pakaiannya orang yang mau disantet. Karena jin itu tidak akan pernah, penciumannya tajam, dia tidak akan pernah nyasar ketika sudah mencium bau. Nah, sama seperti kamu ketika kamu ini pasien, tangan pasien ketika kamu nempel di sini, plek, maka si khodam santet ini akan membaca reduksi energi, membaca endapan-endapan tangan, dan nanti dia akan ngomong ke teman-temannya mengantisipasi itu terjadi. Kamu harus swab gangguan gaib setelah melakukan praktek ruqyah menangani kasus sihir, dilakukan pada dirimu. Nanti kalau sudah ketemu, ditarik, dikeluarkan di ruqyah mandiri, begitu. Cuman kalau ruqyah mandiri jangan depan pasien, nanti pasienmu akan jadi tak percaya kepada kamu, karena kamu habis ngeruqyah dia muntah-muntah sendiri kan. Akhirnya ini yang pasien siapa? Pasiennya nggak muntah, kamu malah muntah. Jadi curiga dia. Begitu kalau sahabat. Dan yang keempat, yang terakhir, lakukan kepada pasien. Ini kan sunnah saja. Yang wajib 3, yang sunnah saja. Sunnah saja. Kamu melakukan swab kepada pasien. Kalau tadi kan pasca meruqyah pasien kasus sihir atau ketempelan, kamu ruqyah diri, kamu swab dirimu, ya kan? Maaf para sahabat, keadaan 5. Jadi ketika kamu ngeruqyah kurang, misalkan kena sihir, untuk memastikan ruqyahmu itu seberapa persen mengeluarkan sihirnya, itu harus dicek, ditaspek ya, di swab tes ya. Kita swab dia. Kalau dia masih ketarik, berarti belum sembuh sihirnya. Saya ulangi, kalau dia misalkan habis kamu ruqyah, kamu swab lagi, kok dia masih ketarik, maka maknanya dia belum sembuh. Nah, fungsinya swab gangguan gaib setelah meruqyah kasus sihir apa? Fungsinya untuk mengetahui seberapa persen jauh hasil ruqyahmu tadi, berapa persen. Itu kamu harus jeli. Kasihan kamu sudah meruqyah sudah berapa jam, ternyata masih ada, kamu nggak ngerti bahwa itu masih ada sihirnya, sehingga kamu merasa sembuh. Kemudian dia tidak sembuh, akhirnya berobat ke yang lain, terus dia merenyahkan Al-Quran, dan nanti kan kita juga yang kena mereka juga ragu terhadap ruqyah kita, apalagi mereka nanti khawatirnya ragu terhadap Al-Quran. Itu 5. Keempat, yang terakhir 5. Mohon maaf kalau postingannya 4 itu salah. Yang 5, jelas kamu ikuti aja. Insya Allah kalau sudah ada posisi gangguan gaib di dadanya, kamu cek lagi depannya. Kalau ada tarikan di depan rumah, sekitar rumah, maknanya kemungkinan itu sihir. Mungkin kamu nyambung si khodam ini, kamu nangani kasus sihir, kemudian si jin mau nyerang kamu karena dia bisa membaca reduksi energi di tubuh kamu. Terus kemudian kalian bertanya lagi, kenapa kita ini bisa mendiagnosa atau mengecek keluarga kita? Ya, jawabannya simpel. Karena sebenarnya kalau kita menikah itu sudah secara rohani itu sudah terikat satu ikatan rohani yang kuat, sehingga kita batin anak kita itu nyampe. Seorang ibu bila anaknya sakit, dia akan terasa
akan ada firasat-firasat yang natural ya, nggak enak begitu. Begitu juga istrimu akan terasa perasaan nggak enak ketika kamu lagi marung ngobrol dengan istri orang gitu kan, atau ngobrol dengan janda yang penunggu warung. Istrimu akan merasa nggak enak, loh ini masih laki-laki gitu, jangan-jangan Mas Basuni ya ini jangan-jangan gitu. Jadi kenapa itu terjadi? Karena ikatan rohani wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Makanya kalau anakmu yang sakit, kamu ngecek di tubuh anakmu bisa nyambung. Begitu para sahabat semua yang dimuliakan Allah, cara ngecek atau jawab gangguan gaib 5 keadaan lakukan, dan semoga dengan ilmu ini kalian ada yang tanya lagi, Gus, sebab gangguan gaib itu gimana? Jawab gampang ya. Ini yang sahabat yang telat nyimak, cukup gampang. Baca hamdalah, sholawat, doa kepada Allah. Ya Allah, jika dalam tubuh hamba atau keluarga hamba ada gangguan gaib, kalimatnya 4 ya, tunjukkan ya Allah, perlihatkanlah ya Allah, nampakkanlah ya Allah, dohirkan ya Allah. Amin. Diulangi 3 kali, fokus ke tangan, terus di akhir innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, jadi malakutu kulli syai'in. Fokus ke tangan kanan, pejamkan mata, minta tetap hati tetap zikir kepada Allah, dan cek keluargamu, berkelilingmu, supaya cek tubuhmu. Kalau kamu kerasa ketarik, angkat aja. Nah itulah caranya swab gangguan gaib, ngecek gangguan gaib tanpa media, tanpa tenaga sukma, tanpa mediumisasi, tanpa tenaga dalam, tanpa khudam. Hanya dengan metode doa 5 menit, insya Allah gangguan gaib terdeteksi. Dan swab gangguan gaib dilakukan pada 4 keadaan tadi. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini menambah wawasan dan ketakwaan kalian kepada Allah. Semakin kalian minta semakin kalian yakin bahwa Allah itu Maha Penyembuh, Maha Penjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala nabi. Demikian, shallu ala nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Demikian, sebelum saya tutup, saya buka pertanyaan bagi panjenengan yang mau nanya, silakan. Oh ya, dan di belakang saya ini ada Iib, Mbak Iib. Nah, dari mana? Mana? Lampung. Dan ini ada Mbak Rosa di Nenek dari Bengkulu, yang kemarin viral karena naik sepeda motor dari Bengkulu ke Tuban, para sahabat. Nah, dia ini naik sepeda motor, namanya kasihan perempuan, jadi kita culik aja kita. Sedangkan suami si kumis, apa namanya, si kumis, si jenggot kapak itu loh. Jadi dia sekarang berkendaraan nggak tahu kemana, menuju Bengkulu. Sebelum saya
tutup, saya mempersilahkan panjenengan semua untuk bertanya. Mohon maaf, cukup 3 pertanyaan. Jadi saya nanti sebelum kita ke Lebak, kita akan mampir ke Pekalongan. Lalu Pekalongan, ini Pekalongan. Lu Kang, anu res area ini belum kan? Ke Pekalongan, terus kemudian nanti ke Lebak. Monggo yang ingin bertanya. Hati-hati. Bentar, ada yang nanya enggak? Jadi para sahabat mau bergabung dengan JRA itu enggak bisa. Misalkan kalian ini di Purworejo, enggak bisa kalian langsung gabung rutinan ke Purworejo, itu harus ikut pelatihan, atau sampean bisa langsung datang ke PPUI Kenduruan. Atau kalian nggak bisa tahu alamat, cukup browsing di YouTube, di Facebook JRA Purworejo, nanti kan dia diarahkan bagaimana oleh ketuanya, begitu ya. Jadi nggak cukup komen di di YouTube saya ini. Begitu saya kira. Ada yang nanya itu. Bentar, ada yang nanya enggak? Sebentar, ini ada dari Mukjizat NZ. Gus, kalau sebentar, mana ini? Gus, kalau mau meruqyah, kalau si pasien ada gangguan jinnya, itu apakah ada efek yang bisa dirasakan peruqyah? Ya enggak bisa, kecuali peruqyahnya mantan pasien dan itu portalnya masih terbuka, ya bisa. Contoh, dia deteksi gangguan gaib di depan rumah pasien, ternyata peruqyah ini tangannya bergetar, berarti peruqyah ini masih ada apa? Portalnya terbuka. Mungkin dia ada enggak di JRA? Yo ada. Makanya orang seperti ini kalau di JRA B belum boleh meruqyah. Ya, jadi peruqyahnya bisa ngerasakan enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa ngerasakan gangguan gaib. Harusnya begitu. Kalau ada yang bisa bagaimana? Ya, berarti ada portalnya terbuka. Begitu para sahabat. Apakah itu baik? Jawaban tidak baik, karena nanti dia nangani kasus gangguan gaib, dia akan mudah sakit. Gitu. Cak Nur Kiwarasi, ini dari apa namanya? Dari Semarang, Pati. Untuk kasus ain, kalau sumber ainnya sudah meninggal gimana Gus? Nah, cara sumbernya ain cukup diruqyah. Jadi kasus ain itu kalau tidak ditemukan mainnya ini nggak menemukan ainnya, cukup diruqyah standar dengan ayat-ayat ain, atau dia mandi dengan ayat-ayat, mandi di atas tanah dengan ayat-ayat yang sudah, dengan air yang sudah dibayakan ayat-ayat tentang ain. Lakukan pagi sore sampai kira-kira seminggu lah. Gitu. Ada yang tanya lagi. Cara mengeluarkan jin Islam itu rada susah untuk keluar, selalu mengikuti apa itu. Bagaimana cara Kiai? Sarip Cilegon, jawabannya ndak usah dibacakan ayat, cukup kamu ajak debat. Ya, kalau dia kalah, insya Allah dia apa namanya? Dia akan ikuti kita. Tapi kalau kamu nggak bisa memastikan kamu itu lebih alim dari dia, maka dia nggak akan nyerah. Gitu. Saya sering bukan puluhan, udah ratusan kali bertemu dengan jin muslim. Alhamdulillah ya, ngaku jin naksuban dan seterusnya. Itu bukan dusta, jinnya itu ya jujur, cuman jin muslim itu ada yang bodoh, ada yang pinter. Nah, ini jin yang bodoh, jin muslim yang bodoh. Nah, kamu harus lebih alim, lebih tahu dalilnya dan seterusnya. Jadi saya ulangi, kalau ada gangguan gaib atau jin muslim yang masuk ke tubuh pasien, maka tidak usah dibacakan ayat terlalu banyak, cukup kamu jajak debat. Nanti kalau dia kalah, insya Allah dia akan keluar. Demikian, semoga sedikit informasi atau jawaban bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sarapan. Sarapan apa sini?